kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan keharibaan ilahi. Dialah Rabb yang bersemayam di atas arasy. Sepertiga malam terakhir dia turun ke langit dunia untuk mengijabah doa hamba-hambanya, memenuhi permintaan para hambanya. Dialah Allah Al-Khaliq, pencipta seluruh makhluk, Ar-Razik, pemberi rizki, Al-Muhyi wa Mumit, Al-Muhyi wa Mumit, dialah yang menghidupkan dan mematikan, Al-Mudabbir, dan mengatur seluruh urusan makhluknya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala bukan hanya sekedar memberikan kita petunjuk hidayatul irsyad, dikenalkan dengan Islam sebagai agama seluruh para nabi dan rasul, tapi juga Allah memberikan kita hidayatut taufiq dengan pemeliharaan, penjagaan, yang setiap kali kita minta dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka di kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh. Kita bermohon kepada Allah untuk tidak diberikan jalan orang-orang yang dimurkai di kalangan Yahudi, dan juga ad-dallin, jalan orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasrani. Semoga Allah memberikan kita istiqamah dalam iman, dalam amal saleh, hatta ya'tiyakal yakin, hingga datangnya al-yakin, yakni kematian. Semoga Allah memberi kita nikmat di akhir hidup kita kelak dengan husnul khatimah. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan keturunan beliau, para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan kepada seluruh pengikutnya yang setia hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, setelah pada pertemuan yang lalu kita sudah mengkaji tentang kisah Nabi Ayyub alaihi salam, maka dalam kesempatan ini saya akan lanjutkan, yaitu kisah Nabi Zulkifli alaihi salam. Zulkifli, dia adalah nama yang tercantum di dalam Al-Quran. Secara bahasa dia terdiri dari Zu dan Al-Kiflu, yang arti Zu itu adalah yakni yang memiliki. Zu malin berarti memiliki harta. Zu yang memiliki. Al-kiflu diartikan di sini yakni kemampuan, atau bisa berupa jaminan.
Dari kata kafala, yakfulu, kaflan, atau orang yang menanggung nafkah itu disebut kafil atau kafil. Maka al-kiflu adalah yakni orang jaminan atau kemampuan untuk menjamin. Maka Zulkifli berarti orang yang memiliki kemampuan atau yang memiliki kesanggupan untuk menjamin. Dalam Al-Quran disebutkan dengan nama itulah Allah menyebut, tapi dengan yakni 2 kali saja disebut dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran 2 kali disebut, pertama yaitu dalam surah Al-Anbiya pada ayat 85 dan juga dalam surah Sad yaitu surah ke-38 ayat yang ke-48. Hanya itu yang disebut oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran tentang nama Zulkifli yang memiliki kesanggupan, kemampuan untuk menjamin. Karena nama ini merupakan sifat yang melekat pada beliau. Makanya sampai disebut oleh Allah dengan nama itu. Karena beliau itu memiliki sebuah kemampuan yang spesifik yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain pada saat itu. Atau bisa jadi sampai sekarang belum ada yang memiliki kemampuan seperti beliau. Hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Yang pertama dalam surah Al-Anbiya, Allah sandingkan nama Zulkifli ini dengan nama nabi yang lain, yaitu dengan nama Nabi Ismail dan Nabi Idris. Ismail alaihissalam adalah nabi. Idris juga seorang nabi. Allah Jalla Jalaluhu berfirman dalam ayat tersebut, wa Ismail wa Idris wa dzal kifl kullum minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Apa kata Allah di situ? Wa Ismaila, dan Nabi Ismail, wa Idrisa, dan Nabi Idris, wa dzal kifli, wa dzal kifli. Ini sebetulnya bukan nama asli ya, tapi kita tidak pernah tahu nama asli beliau siapa. Karena ketika dia menjadi subjek dibaca dengan marfu' Zulkifli. Tapi ketika dia menjadi objek maka dia disebut dengan kalimat Zulkifli. Berarti ini adalah predikat yang melekat pada beliau. Nama beliau sendiri kita tidak tahu karena Allah tidak pernah menyebutkan. Dan begitu sedikitnya informasi yang kita bisa ambil dari as-sunnah. Bahkan dikatakan tidak ada. Kita cari kalimat atau nama Zulkifli. Apalagi nama asli beliau. Itulah Al-Quran. Kadang menjelaskan tentang kisah Nabi secara rinci ya. Seperti Nabi Yusuf, bagaimana perjalanan beliau, seperti Nabiullah Musa alaihissalam. Tapi kadang disebutkan kisahnya sekilas, tidak rinci. Bahkan namanya saja kadang kita tidak tahu, tapi Allah sebut.
dengan predikat yang melekat, yang merupakan sifat karakter yang ada pada beliau. Karena Dzulkifli adalah diartikan orang yang memiliki kemampuan, kesanggupan yang spesifik, yang tidak dimiliki oleh yang lain. Dan Allah sebutkan di sini 3 nabi tersebut, Ismail, Idris yang hidup jauh sebelum beliau, Idris sebelum Nabi Nuh, Ismail jauh setelah Nabi Nuh. Karena Ismail adalah keturunan dari Ibrahim. Adapun Dzulkifli bukanlah dari keturunan Ismail. Yang sangat kuat pendapat menyebutkan bahwa beliau adalah dari keturunan Ishak. Adapun sebagian mengatakan dia adalah keturunan Yakub atau Israel. Sebagian lagi dia bukan keturunan Ishak atau Yakub, tapi keturunan Ishak. Sebagaimana penjelasan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang Nabi Ayyub. Nabi Ayyub bukan dari keturunan Yakub, tapi dia adalah keturunan bapaknya Yakub. Bapaknya Yakub yaitu Ishak. Dia adalah Bani Ishak. Maka dengan Bani Israel adalah saudara. Atau Ayyub itu adalah pamannya. Baik. Kullum minas sabirin. Semua mereka adalah orang-orang yang memiliki kesabaran. Wa adkhalnahum fi rahmatina, dan kami telah masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Innahum minas salihin. Dan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang saleh. Kalau orang soleh, pasti dia memiliki kesabaran. Tapi kalau orang yang sabar, mungkin dia hanya memiliki sifat sabar saja. Tapi untuk menjadi soleh, masih banyak faktor yang lain. Orang yang soleh pasti sabar. Kalau orang yang sabar, belum tentu soleh. Sekalipun itu salah satu sifat yang saleh. Karena saleh itu predikat yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala apabila dia memiliki segenap sifat karakter, baru kemudian disebut dengan saleh. Di antara salah satu karakter itu adalah as-sabru, yaitu sabar. Tentu bukan hanya sabar saja. Baik. Dalam ayat yang lain yaitu surah Sad. Surah 38 ayat 48. Dalam satu ayat disebutkan di situ. Wadhkur Ismail wal Yasa'a wa dzal kifli wa kullum minal akhyar. Sad ayat 48. Kata Allah, wadhkur Ismaila, dan ingatlah kisah tentang Ismail. Disebut lagi Ismail. Yang kedua, wal Yasa' dan Ilyasa. Wal Yasa' dan Ilyasa, wa dzal kifli, dan juga Dzulkifli. Kullum wa kullum minal akhyar, dan mereka semua bertiga tadi yaitu adalah orang-orang yang terbaik di zamannya. Disebut Ismail, tapi di sini yang kedua bukan Idris tapi Ilyasa. Nah, kita belum bahas tentang Ilyasa. Nanti suatu saat pada pertemuan berikutnya, setelah kita membahas tentang kaum yang dibinasakan oleh Allah Jalla wa'ala, yaitu penduduk kota Ras dan juga kaum Yasin, ya,
Kaum Yasin yang diterangkan dalam banyak ayat dalam surah Yasin, kita perlu tahu apa sebab mereka dibinasakan. Baru nanti kita akan membahas yaitu Nabi Ilyasa. Wa Dzulkifli, dan juga Dzulkifli. Dan mereka semua adalah orang-orang yang terbaik. Artinya dipilih oleh Allah Jalla wa'ala. Dari sekian manusia yang Allah bangkitkan pada zaman itu, mereka adalah the best people yang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala pada saat itu, pada zamannya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Bahkan tentang nasab dari Dzulkifli ini tidak diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dia sebetulnya anak siapa? Cuman hanya ada beberapa pendapat yang tentunya di sini banyak dikritisi oleh para ulama bahwa itu hanya sekedar pendapat yang belum menunjukkan tingkat sahih. Yang pertama, bahwa ada yang berpendapat beliau adalah dari Bani Ishaq. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa Dzulkifli itu adalah keturunan dari Ayyub. Sehingga narasi yang disampaikan oleh sebagian ulama yaitu bahwa Nabi Ayyub ketika diberi musibah, seluruh anaknya meninggal dunia, di antara anaknya yang selamat itu adalah Dzulkifli. Wallahu a'lam. Sebagian berargumentasi ada korelasi antara karakter Ayyub dan Dzulkifli, yaitu sifat sabarnya. Kalau tadi dalam Al-Quran disebut kullum minas sabirin, mereka semua adalah orang-orang yang sabar. Adapun kita tahu masyhur bahwa Nabiullah Ayyub yang kita kenal yaitu orang yang sangat sabar, khususnya ketika diuji oleh Allah Jalla wa'ala dengan berbagai macam musibah yang menimpanya, mulai dari harta, keluarga, sampai tubuhnya pun digerogoti oleh penyakit, tapi tetap beliau bersabar. Kemudian Ayub diketahui bahwa beliau bukan dari Bani Israel, bukan dari Yakub, tapi dari Ishaq. Ini dibahas pada pertemuan sebelumnya. Dan kita tahu bahwa Ishaq adalah keturunan dari Ibrahim. Wallahu a'lam. Bahkan ada yang mendukung pendapat bahwa Dzulkifli ini bukan nabi. Ada yang berpendapat seperti itu. Bahkan dinukil dalam tafsir At-Tabari. Ada beberapa pendapat dari Ibnu Abi Hatim yang bersumber nanti dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Ini pendapat ini ya. Yani apa kata Abu Musa al-Ash'ari? Yaitu dari Ibnu Abi Hatim, dari Abu Jamhir, dari Abu Sa'id bin Bashir, dari Qatadah, dari Kinana bin Akhnas, dengan sanadnya maqtu', terputus sanadnya. Makanya oleh para ulama ini dibantah, ini lemah. Tapi tetap perlu kita sampaikan karena ada pendapat dari sahabat katanya. Kata Abu Musa al-Ash'ari, ketika itu ia berkata, Kinana bin Akhnas, ia berkata, aku mendengar Al-Ash'ari menyampaikan khutbah di atas mimbar. Bahwasannya, kata Abu Musa al-Ash'ari, Dzulkifli bukanlah seorang nabi, tetapi ia hanya seorang saleh. Kajian Islam.